1. Kalahkan Malaysia. Tim Filipina U23 semakin yakin menghadapi Indonesia. 2. Ancaman pelatih Filipina di Piala AFF U23. Bisa genggam semifinal? 3. Komentar pelatih Malaysia jelang laga panas versus Timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23 2025. 1. Kalahkan Malaysia. Tim Filipina U23 semakin yakin menghadapi Indonesia. Kemenangan Filipina atas Malaysia, motivasi tinggi untuk hadapi Indonesia. Jakarta, Antara, pemain tim nasional U23 Filipina, Oto Abang Banatao, mengungkapkan motivasi yang semakin menggebu menjelang pertandingan kedua grup A kejuaraan ASEAN U23 melawan Indonesia, tuan rumah turnamen ini. Banatao, yang baru saja dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam laga pembuka melawan Malaysia, merasa yakin dan termotivasi untuk membawa negaranya meraih kemenangan. Kami telah meraih hasil yang kami inginkan, dan sekarang kami hanya menantikan tantangan dari Indonesia, ujar Banatao dengan penuh semangat. Pemain berusia 18 tahun ini, yang memperkuat DC United, menjadi bintang dalam pertandingan melawan Malaysia dengan mencetak 2 gol pada menit ke-10 dan ke-41, yang membawa Filipina meraih kemenangan 2-0. Namun, perjalanan Filipina di turnamen ini tidaklah mudah. Sejak turnamen ini pertama kali digelar pada tahun 2005 dengan nama Piala AFF U23, Filipina belum pernah sekalipun meraih gelar juara. Bahkan, mereka selalu gagal lolos ke babak semifinal dalam 4 edisi sebelumnya. Kemenangan atas Malaysia menjadi sebuah pencapaian yang berarti bagi tim ini, dan mereka kini berada di posisi kedua klasemen grup A. Saya berharap dapat membawa piala ini pulang ke Filipina, ungkap Banatao dengan penuh harapan. Pemain yang sebelumnya membela timnas U19 dan U20 Filipina ini ingin menjadi bagian dari sejarah sepak bola negaranya. Sementara itu, pelatih timnas U23 Filipina, Garrat S1MCHE Pronunciation Person, menyatakan bahwa kemenangan ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Ia menyadari bahwa Malaysia adalah salah satu tim unggulan dalam turnamen ini. Namun, S1MCHE Pronunciation Person merasa bahwa gol cepat yang dicetak oleh timnya pada awal pertandingan menjadi faktor kunci dalam mengubah jalannya pertandingan. Kami cukup beruntung bisa mencetak gol di awal, yang kemudian mengubah dinamika pertandingan. Saya pikir itu memaksa Malaysia untuk mulai menekan, kata S1MCHE Pronunciation Person, pelatih berkebangsaan Australia. Ia menambahkan, gol kedua juga membuat tugas Malaysia semakin berat. Saya sangat bangga dengan kerja keras para pemain dan upaya mereka untuk menjaga kondisi fisik. 2. Ancaman pelatih Filipina di Piala AFF U23. Bisa genggam semifinal? Kejutan besar di Piala AFF U23. Di tengah grup yang sangat kompetitif dengan kehadiran Indonesia dan Malaysia, tekad tim Filipina untuk membuktikan diri semakin nyata. Pelatih Garrat S1MCHE Pronunciation Person dengan penuh keyakinan menyatakan, setiap kemenangan adalah bukti usaha dan kemampuan sejati yang harus diperlihatkan di ajang bergengsi ini. Baru-baru ini, Filipina berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 2-0 dalam laga pertama, sebuah prestasi yang membuka peluang besar untuk melaju ke babak semifinal. Kemenangan atas Malaysia ini tidak hanya sekedar rekor skor, namun juga menjadi penanda bahwa Filipina tidak lagi bisa dianggap remeh. Meskipun berada di grup yang 3. Komentar pelatih Malaysia jelang laga panas versus Timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23 2025. Pertarungan sengit menghadang tim Malaysia. Menjelang laga penentuan melawan Timnas U23 Indonesia di ASEAN U23 Championship, pelatih Malaysia Nafuzi Zain justru menghadapi krisis kepercayaan. Tapi tunggu dulu, apa betul performa mereka seburuk skor yang tertera? Simak analisis lengkapnya. Timnas U23 Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga pamungkas babak penyisihan grup A ASEAN U23 Championship 2025. Pertandingan panas ini dijadwalkan digelar pada Senin, 21 Juli 2025. Kedua tim baru saja menjalani laga perdana mereka pada 15 Juli 2025 dengan hasil yang bertolak belakang. Indonesia menunjukkan dominasi mutlak dengan menghancurkan Brunei 8-0, sementara Malaysia justru tumbang dengan kekalahan mengejutkan 0-2 dari Filipina, lawan yang dianggap berada di bawah level mereka. Pelatih Malaysia Nafuzi Zain mengklaim timnya sebenarnya tampil bagus. Tapi inilah bagian yang kerap disalahartikan. Ia mengaku kecewa pada inefisiensi lini depan. Kalau lihat statistik dan performa keseluruhan, kami sebenarnya lebih unggul, tegas Nafuzi usai pertandingan. Masalah utamanya adalah kegagalan mencetak gol meskipun menciptakan banyak peluang. Di sisi lain, ia memuji mental pemain. Saya bangga semangat mereka tak surut. Mereka terus mencoba, hanya saja hari ini keberuntungan tak berpihak. Nafuzi berencana melakukan evaluasi menyeluruh,
terutama memperbaiki sektor pertahanan, sebelum menjamu Brunei pada 18 Juli 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Setelah itu, fokus akan beralih ke Indonesia. Dan ini tantangan sesungguhnya. Nafuzi secara terbuka mengakui kesulitan yang akan dihadapi. Semua cedera dan kekurangan harus kami perbaiki untuk persiapan melawan Brunei, dan terutama saat berhadapan dengan Indonesia, paparnya. Kami sadar mereka akan menjadi lawan yang sangat berat di kandang mereka sendiri. Kontroversi. Nafuzi menyebut statistik timnya bagus meski kalah telak dari Filipina. Tapi apa iya angka-angka itu relevan kalau hasil akhir tetap kekalahan? Bagaimana pendapatmu? Apakah klaim ini realistis atau sekadar pembelaan? Malaysia kini berada di ujung tanduk. Mereka wajib memenangkan 2 pertandingan tersisa, melawan Brunei dan Indonesia, untuk mengamankan tiket semifinal. Sistemnya ketat. Hanya juara grup yang lolos otomatis, plus 1 tim peringkat kedua terbaik dari 3 grup. Jadi, apakah Malaysia bisa bangkit dari keterpurukan? Atau timnas U23 Indonesia akan memaksakan kenyataan pahit? Bagaimana analisamu melihat pernyataan kontroversial pelatih Malaysia? Share pandanganmu di komentar.